Mbak Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan ponsel sitaan dari warga binaan dimusnahkan. Satgas Madagoraya melakukan patroli di jalur bekas kamp pelatihan teroris Poso. Harga daging sapi di Palu melonjak menjelang Idul Adha. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah melakukan pemusnahan barang bukti hasil sitaan Kamis pagi. Sebanyak 194 ponsel hasil sitaan dari warga binaan di seluruh rumah tahanan dan lapas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dimusnahkan. Ratusan ponsel dimusnahkan dengan cara dibakar. Ponsel tersebut merupakan hasil sitaan petugas dari warga binaan di seluruh rutan dan lapas di Sulawesi Tengah periode November 2024 hingga Mei 2025. Selain ponsel, pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah juga memusnahkan barang bukti lainnya seperti cas HP dan jemala yang juga disita dari para warga binaan. Bahkan dalam periode 6 bulan tersebut pihak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulteng juga mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu yang diselundupkan ke dalam lapas maupun rutan. Ada sebanyak 79 paket sabu-sabu. Puluhan paket sabu tersebut telah diserahkan ke pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Pemusnahan barang bukti hasil penggeledahan kami di antara 6 bulan dari November sampai dengan bulan Mei ini. Tadi sudah kami sampaikan 194 handphone kami musnahkan dan berbagai macam jenis merek serta 96 charger dan barang-barang lain seperti headset, barang-barang elektronika yang kami sita juga dari lapas dan rutan Sulawesi Tengah. Ini bagian dari komitmen kami untuk pemberantasan narkoba dan zero handphone di dalam lapas. Sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kami Sulawesi Tengah berkomitmen juga meniadakan handphone dan alat komunikasi ilegal karena di setiap lapas kami sudah menyediakan kuartel khusus untuk warga binaan. Pemusnahan barang bukti ponsel dan penggagalan puluhan paket narkotika tersebut merupakan wujud komitmen nyata Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Hal itu untuk menciptakan lapas dan rutan bersih dari narkoba, serta demi memperkuat aturan terkait larangan penggunaan alat komunikasi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Satuan Tugas Madagoraya intensif melakukan patroli di jalur bekas kamp pelatihan kelompok radikal di Pegunungan Biru, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Kegiatan ini sekaligus bagian dari operasi dalam menjaga keamanan di wilayah Poso menjelang Lebaran Idul Adha. Sejumlah polisi bersenjata lengkap menyisir jalur hutan, pegunungan, dan perkebunan. Jalur lain yang menjadi perhatian khusus adalah pegunungan di wilayah Taman JK, Pegunungan Poagi, Pantango hingga Taunca di Kecamatan Poso Pesisir. Jalur yang disisir merupakan jalur lama yang pernah digunakan kelompok radikal sebelum ditumpas aparat keamanan. Patroli tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas keamanan wilayah operasi serta mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal. Rutin melaksanakan kegiatan patroli di jalur-jalur klasik, bekas kamp pelatihan, pegunungan, perkebunan masyarakat yang berbatasan dengan hutan. Kegiatan ini bertujuan menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Poso.
Langkah petugas ini mendapat apresiasi dari warga yang tinggal dan berkebun di kawasan jalur klasik. Mereka merasa lebih aman saat beraktivitas. Mereka berharap situasi keamanan di Poso tetap terjaga dan masyarakat bisa hidup damai dan tentram. Dan saya ketemu bersama dengan petugas yang ada di Cokorondo pada pagi ini. Saya sangat berterima kasih atas dukungan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam keamanan. Semoga untuk selanjutnya tetap kita jalani. Operasi Madago Raya sudah berlangsung sejak Januari 2021 dan merupakan pengganti dari Operasi Tinombala. Operasi ini bertujuan untuk mencegah gangguan Kamtibmas dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Poso. Julianus Kay melaporkan dari Poso. Di tengah gempuran produk kasur dan bantal modern, para perajin kapuk di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala masih tetap eksis. Belasan perajin masih melakoni usaha yang telah ada sejak tahun 90-an. Lokasi ini menjadi sentra produksi kasur dan bantal kapuk di Sulawesi Tengah. Bisnis yang ditangani secara tradisional ini memang tidak seramai di tahun 90-an. Selain karena minimnya warga yang menekuni usaha ini, juga karena bahan baku yang semakin menipis. Para perajin kapuk ini tetap bersemangat meski penjualan kasur dan bantal terus menurun. Pendapatan dari usaha tersebut tidak sebesar puluhan tahun silam. Namun ia bersyukur karena hasil usaha itu bisa menghidupi keluarganya. Satu hari pemahaman mereka ini kalau bekerja satu hari satu, jadi sampai 3 biji satu hari. Oh, nanti kita pergi jual baru ada orang bertawar itu, tawarkan bisa diganti ketentuan. Kualitas kasur dan bantal di Desa Dalaka dikenal masyarakat luas. Tak heran, hasil produksi tidak hanya diminati masyarakat Sulawesi Tengah, tapi laku hingga di Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Kalimantan. Satu bantal dijual seharga Rp30.000 atau Rp100.000 untuk 3 bantal. Sedangkan harga kasur dijual mulai Rp280.000 hingga Rp350.000. Para perajin kapuk ini berharap usaha tradisional tersebut bisa tetap bertahan. Selain itu, butuh bantuan modal dari pemerintah daerah agar bisnis tersebut tetap berkembang. Rahma Inayah melaporkan dari Donggala.